Sementara ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Ibumu harus tetap mencuci pakaian, belanja, pergi ke warung, masak. Sehingga kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Ibumu pergi ke warung, kamu dibawa ke warung. Ibumu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Bayangkan, wahai anak-anakku. Sementara semakin tambah usia kehamilan, semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Perut semakin besar, kaki untuk melangkah semakin susah. Bayangkan, tapi ibumu tidak pernah gersang. Ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar, wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Nyawa taruhannya di saat ibumu melahirkan kamu. Bayangkan berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Wahai anak-anakku, jika kalian ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibumu melahirkan kamu, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km, wahai Rasul. Ibuku aku gendong dan suasana saat itu sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan, tuntan daging itu masak mendidih karena saking panasnya." Bayangkan, wahai anak-anakku, sahabat ini menggendong ibunya, tentunya dengan kaki yang berjinjit, kaki yang tertatih-tatih, karena harus menahan dari sengatan terik matahari saat itu. Wahai anak-anakku, sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya sangat panas. Apakah ini sudah merupakan baktiku kepada ibuku, wahai Rasul?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan. Baru sekali ngedenan di saat ibumu melahirkan." Bayangkan, wahai anak-anakku. Bayangkan, wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya. Karena kita adalah sebagai anak, meskipun kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, tetap kita ini sebagai salah seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Bayangkan, seorang sahabat yang begitu luar biasa menggendong ibunya sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya sangat panas. Oleh Rasul dikatakan baru sekali hentakan di saat ibu kita melahirkan. Bayangkan, wahai anak-anakku, siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 km, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Siapa di antara anak-anak yang pernah menggendong ibumu? Jangankan 16 km, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu, wahai anak-anakku? Yang bisa menjawab ibu sendiri, wahai anak-anakku. Itu artinya, wahai anak-anakku, seandainya kamu berbakti kepada ibumu sepanjang hidupmu, sepanjang hayatmu, belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan ibumu terhadap kamu. Belum seberapa jika dibandingkan dengan jasa-jasa ibumu terhadap kamu, wahai anak-anakku. Coba kamu renungkan, bayangkan, apalagi selama ini mungkin kamu pernah menyakiti hati ibumu, mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu, yang semuanya itu merupakan perbuatan dosa dan
dosa, anak-anak. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Mintalah maaf kepada ibumu, katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu. Dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai ibu. Wahai anak-anakku, kalian harus senantiasa ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah sangatlah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sebaliknya murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Itu artinya, wahai anak-anakku, manakala ibumu ridha terhadap kamu, tidak marah, tidak jengkel, bapakmu ridha terhadap kamu, tidak marah, tidak jengkel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhai kamu. Tapi sebaliknya, tatkala ibumu marah, bapakmu marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu. Dan manakala Allah murka terhadap kamu, jangan harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal, karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kalian demikian, wahai anak-anakku. Jadilah kalian anak-anak yang salih, salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu, di depan panjenengan adalah putra putri panjenengan. Panjenengan telah sukses berhasil melahirkan putra putri panjenengan ke dunia yang fana ini. Yang harus selalu ibu ingat, anak adalah amanat Allah. Anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya, wahai para ibu dan bapak. Merawat anak tentunya harus dari dua sisi, sisi jasmani dan sisi rohani. Karena manusia terdiri dari dua sisi, jasmani dan rohani. Silakan jasmaninya dirawat dengan makanan-makanan yang halal, dirawat dengan minuman-minuman yang halal, dan rohaninya harus diisi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, agar ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Sebab manakala tidak seimbang, hanya jasmaninya saja yang dipikirkan, sementara rohaninya kosong melompong, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan, ketidakstabilan dalam pengaruh kehidupan di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, wahai para ibu, setelah putra putri panjenengan diwisuda pada saat ini, para ibu tetap berkewajiban memotivasi, mendorong putra putri panjenengan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lain. Masih banyak ilmu-ilmu Allah yang harus dipelajari agar semakin lengkap ilmu-ilmu yang dimiliki oleh putra putri panjenengan sebagai panutan, sebagai pedoman di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Wahai para ibu, kita tentunya semua sadar, kita tentunya semua yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia yang fana ini, wahai para ibu. Kapan saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kapan saatnya kita pasti akan mati. Karena mati merupakan sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan tatkala kita mati, wahai para ibu, tatkala kita meninggal dunia, kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan segera dimandikan, kita akan segera dibungkus dengan kain kafan.
dan kita akan segera disolatkan dan diantarkan ke kuburan oleh para tetangga dan hadirin tolak, diiringi dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la diantarkan ke kuburan, lalu kita dimasukkan ke liang kubur, lalu diuruk dengan tanah, kanan kiri kita tanah, atas bawah kita tanah, dan kelak kita pasti akan dimakan oleh cacing-cacing tanah, wahai para ibu dan bapak. Lalu apa yang kita harapkan tatkala kita membujur kaku di dalam kubur? Apa yang kita andalkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa orang yang berada di dalam kubur bagaikan orang yang tenggelam di lautan lepas yang sangat butuh pertolongan dari pihak lain. Ada 3 hal yang dapat kita harapkan, wahai para ibu dan bapak. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, infak, sedekah jariyah Bapak Ibu untuk TPQ Al-Ikhlas, untuk majelis-majelis talim, pondok pesantren, masjid, mushola dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Itulah merupakan sedekah yang pahalanya akan senantiasa mengalir meskipun panjenengan berada di alam kubur. Oleh karena itu, wahai para ibu dan bapak, di dalam berinfak, dalam berjariah, jangan mengambil prinsip yang salah kaprah yang akan menyebabkan panjenengan menyesal selama-lamanya di alam akhirat. Prinsip yang salah kaprah dalam beramal, berinfak adalah yang penting ikhlas meskipun sedikit. Ini sungguh merupakan prinsip yang salah kaprah. Prinsip yang benar dalam berinfak, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita masing-masing tentunya berbeda. Ada yang diberikan lebih banyak, ada yang pas, ada yang sedikit. Sehingga dalam berinfak yang benar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya harus ikhlas. Karena itulah harta panjenengan sungguhnya yang akan bisa dinikmati sampai ke alam kubur. Sementara harta benda kekayaan yang kita tinggalkan di dunia, tanah, rumah, sawah, emas, perak yang kita tinggalkan itu mutlak milik ahli waris. Panjenengan sudah tidak punya berhak sama sekali karena panjenengan sudah berada di alam kubur. Dan kalau tidak kebenaran menjadi ajang percekcokan antar ahli waris yang tidak ada ujung panggangnya, bahkan sampai ke pengadilan. A'udzubillahi min dzalik. Bayangkan wahai para ibu dan bapak, seandainya seorang meninggal dunia, harta yang dinikmati sangat sedikit, sementara yang ditinggalkan banyak dan menjadi ajang percekcokan antar ahli waris. Bayangkan, pasti akan menyesal selama-lamanya di alam kubur, di alam akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berinfaklah kalian wahai para ibu dan bapak dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpung belum ketekan mati. Tatkala sudah mati, kita masih eman tergolong orang yang bakhil, orang-orang yang medit. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tolong berilah kami kesempatan untuk hidup lagi wahai Allah ya Rabbi, sedetik saja, sebentar saja. Fa'as-sadaqah, saya mau berinfak, mau bersedekah. Wa akum minas shalihin, saya ingin jadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang salih semuanya ya Allah. Ini merupakan penyesalan yang selama-lamanya wahai para ibu dan bapak.
Sekali lagi dalam berinfak berjariah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita harus ikhlas, karena itulah merupakan harta panjenengan sungguhnya yang bisa dinikmati ke alam akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang manfaat, meskipun kita berada di alam kubur, kita akan mendapat kiriman pahala dari manfaatan ilmu kita. Dan yang ketiga, anak-anak kita yang solihah. Dengan kita memiliki anak-anak yang solihah, meskipun kita berada di alam kubur, kita akan mendapat kiriman pahala dari kesolehan putra putri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan putra putri kita putra putri yang solihah, ilmunya bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anak berdiri dan tetap cium tangan ibumu, anak-anakku. Mari kita bersama-sama bersalawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya